I see your face in everything I do. You got me shook and shook and shook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Nah, di dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas terkait dengan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian fenomenologi. Perkenalkan, nama saya Salwa Sobiha Buamona dengan nomor pokok mahasiswa 0227231148. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Dan teknik analisis data metode penelitian fenomenologi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu metode penelitian fenomenologi. Metode penelitian fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menempatkan fokus utama pada pemahaman pengalaman hidup manusia dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Kata fenomenologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon, yang berarti apa yang tampak atau muncul, dan logis yang berarti ilmu atau studi. Dengan demikian, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang tampak bagi kesadaran. Nah, fenomenologi berusaha mengungkapkan esensi pengalaman, yaitu inti dari pengalaman yang dimaknai setiap individu secara subjektif. Metode ini menempatkan pengalaman manusia sebagai titik pusat penelitian, bukan sekedar data yang diukur atau diuji secara statistik. Analisis data fenomenologi tidak hanya sekadar mengumpulkan dan mengkategorikan data, tetapi juga melibatkan interpretasi yang mendalam untuk menemukan tema-tema sentral yang menggambarkan pengalaman partisipan. Fenomenologi berasal dari gagasan Edmund Husserl tahun 1859 sampai 1938 yang mengembangkan prinsip bahwa untuk memahami realitas kita harus kembali ke das Ding an sich atau the thing itself. Prinsip-prinsip utamanya meliputi yang pertama ada epoch atau break catching. Peneliti harus menahan atau mengkesampingkan asumsi, pandangan, dan pengalaman pribadi agar tidak mempengaruhi interpretasi data. Ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan keterbukaan terhadap pengalaman partisipan. Yang kedua ada intensionalitas, yaitu setiap pengalaman manusia selalu diarahkan pada sesuatu. Oleh karena itu, analisis harus menangkap makna yang dituju oleh subjek terhadap fenomena yang dialami. Yang ketiga ada reduksi fenomenologis. Proses ini menyaring data untuk menemukan hakikat atau esensi dari suatu pengalaman. Ini dilakukan melalui tahap-tahap refleksi yang mendalam dan berulang-ulang. Nah, yang berikut saya membahas tentang proses dan teknik pengumpulan data dalam fenomenologi ini. Sebelum masuk pada teknik analisis data, perlu dipahami bagaimana data itu dikumpulkan dalam penelitian fenomenologi. Data yang dikumpulkan harus mampu menangkap pengalaman subjektif peserta secara mendalam. Nah, yang pertama ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Teknik utama pengumpulan data dengan bertanya secara terbuka, personal, dan eksploratif. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka yang dapat memancing narasi pengalaman peserta. Contohnya seperti ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali menghadapi perubahan besar dalam hidup Anda. Yang kedua ada observasi partisipatif. Peneliti turut serta dalam situasi yang dialami oleh peserta untuk memahami konteks dan interaksi sosial yang ada. Yang ketiga, adanya dokumentasi, meliputi dokumen pribadi, jurnal, catatan harian, foto, ataupun video yang terkait dengan pengalaman yang diteliti. Nah, berikut kita masuk ke tujuan dan manfaat analisis data fenomenologi ini. Yang pertama ada untuk menggali esensi pengalaman manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana individu memberi makna pada pengalamannya. Yang ketiga, untuk menyajikan gambaran yang jujur dan valid mengenai pengalaman manusia yang dapat digunakan untuk pengembangan teori ataupun praktik. Nah, sekarang saya masuk ke langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama, kita harus membiasakan diri dengan data.
Penelitian mulai dengan membaca seluruh transkrip wawancara ataupun dokumen secara berulang-ulang tanpa menghakimi. Tujuannya adalah untuk merasakan secara intuitif secita dan isi pengalaman yang disampaikan oleh narasumber. Pada tahap ini, peneliti mulai menuliskan catatan refleksi yang bersifat deskriptif dan pribadi untuk menangkap kesan pertama dan hal-hal penting yang muncul pada penelitian. Yang kedua, menandai unit makna. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi potongan-potongan teks seperti kalimat, frasa, ataupun pernyataan yang mengandung makna penting terkait pengalaman yang sedang kita teliti. Nah, potongan ini disebut unit makna. Peneliti biasanya memberikan kode ataupun label untuk setiap unit makna tersebut. Nah, misalnya itu seperti kata kunci yang menggambarkan inti dari sebuah pengalaman. Yang ketiga ada mereduksi dan mengkategorikan kode. Setelah kita mendapatkan banyak unit makna, peneliti mengelompokkan kode-kode memiliki keterkaitan atau kesamaan makna menjadi kategori atau tema yang lebih luas. Nah, kategori ini merupakan representasi konsep yang muncul dari data dan mulai memperlihatkan pola dalam pengalaman para peserta. Yang keempat, menganalisis dan menafsirkan tema. Setiap kategori kemudian dianalisis untuk menemukan makna yang lebih mendalam, termasuk hubungan antar tema, variasi pengalaman, dan konteks yang mempengaruhi. Peneliti berusaha untuk menafsirkan makna esensial pengalaman yang bersifat universal bagi peserta tanpa menghilangkan keberagaman individual. Yang kelima, menyusun deskripsi fenomenologi. Nah, textual description adalah gambaran langsung tentang apa pengalaman yang dialami peserta secara konkret, dan structural description yang menggambarkan bagaimana pengalaman itu terjadi, termaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan konteks yang membentuk pengalaman tersebut. Nah, kedua pemahaman ini kemudian disatukan untuk membentuk suatu pemahaman utuh tentang esensi dari pengalaman tersebut. Nah, berikut saya akan jelaskan terkait dengan validasi dan kredibilitas. Data dan temuan dari hasil analisis perlu kita validasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan keabsahan penelitian. Nah, cara umum yang sering digunakan itu adalah yang pertama memberikan member checking. Nah, member checking di sini disebut sebagai mengembalikan hasil analisis kepada peserta untuk mendapatkan persetujuan maupun koreksi. Yang kedua ada triangulasi. Triangulasi sendiri yaitu membandingkan data atau metode yang berbeda di dalam penelitian. Yang ketiga ada audit trail, yaitu dokumentasi lengkap proses analisis untuk transparansi. Nah, berikut saya akan masuk ke perbedaan analisis data fenomenologi dengan metode kualitatif lainnya. Nah, pada dasarnya nih teman-teman, fenomenologi ini berbeda dengan pendekatan kualitatif lain seperti grounded theory atau studi kasus. Karena satu, fokusnya terhadap pada pengalaman hidup dan makna subjektif, bukan pada teori atau generalisasi. Yang kedua, menekankan epoche atau menangguhkan prasangka dan deskripsi esensial. Nah, yang ketiga yaitu proses analisis lebih intensif menggali makna daripada membangun konsep teoritis. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam teknik analisis data fenomenologi ini. Nah, tantangan pertama yaitu menangguhkan prasangka pribadi. Sulit bagi peneliti meniadakan asumsi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, tantangan yang dihadapi yaitu mengorganisasi data yang kompleks. Nah, banyaknya data naratif yang mendalam membutuhkan kemampuan analisis yang cermat. Yang ketiga, tantangannya terdapat pada menjaga keseimbangan antara deskripsi dan interpretasi, di mana harus cukup faktual tanpa kehilangan makna mendalam.
Yang keempat, validasi, di mana menghadapi isu subjektif dan memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Nah, berikut saya akan membahas terkait dengan jenis-jenis pendekatan dalam fenomenologi. Yang pertama ada fenomenologi deskriptif, di mana fokusnya yaitu mendeskripsikan pengalaman murni tanpa interpretasi. Ciri-cirinya yaitu gunakan epoche atau menangguhkan prasangka. Tujuannya untuk menemukan esensi dari pengalaman. Kedua ada fenomenologi hermeneutik. Fokusnya yaitu untuk memahami makna pengalaman secara konstekstual. Ciri-cirinya yaitu peneliti ikut menafsirkan pengalaman partisipan. Tujuannya untuk menggali pemaknaan dalam hidup. Yang ketiga ada fenomenologi eksistensial, yang dimana fokusnya yaitu makna pengalaman terkait eksistensi, di mana kematian, kebebasan, dan kecemasan. Ciri-cirinya lebih filosofi dan personal. Tujuannya untuk memahami makna eksistensial dari pengalaman hidup. Yang keempat ada fenomenologi psikologis, di mana fokusnya yaitu untuk mengungkapkan struktur psikologis dari pengalaman. Ciri-cirinya terdapat pada sistematis, cocok untuk psikologi. Tujuannya yaitu untuk memahami proses mental dari pengalaman. Nah, yang terakhir ada interpretasi fenomenologikal analistik atau IPA. Fokusnya yaitu bagaimana individu memaknai pengalaman pribadi. Nah, ciri-cirinya yaitu interpretatif dan ideografis atau kasus per kasus. Tujuannya untuk mengungkapkan makna subjektif dan reflektif. Nah, setelah tadi saya sudah membahas sedikit terkait dengan teori-teori dalam metode penelitian fenomenologi ini, berikut saya akan membahas, berikan sedikit studi kasus yang terjadi dengan menggunakan metode ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah laporan mendalam mengenai persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berusaha menggali pengalaman dan makna yang dirasakan oleh mahasiswa dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, teman-teman, sejak pandemi COVID-19 yang melanda, seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di seluruh dunia mengalami perubahan yang drastis. Nah, pembelajaran daring menjadi solusi utama untuk menjaga kelangsungan pendidikan. Namun, bagaimana sih sebenarnya pengalaman mahasiswa dalam menjalani pembelajaran daring ini? Nah, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa temuan menarik yang perlu kita perhatikan. Temuan pertama terdapat pada tantangan teknologi. Banyaknya mahasiswa melaporkan kesulitan dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran daring. Nah, keterbatasan perangkat dan koneksi internet yang tidak stabil menjadi hambatan utama dalam proses pembelajaran ini. Yang kedua yaitu keterlibatan dan motivasi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari mahasiswa merasa kurang termotivasi dalam pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena mereka merasakan kurangnya interaksi langsung dengan dosen dan teman-teman yang berdampak pada keterlibatan mereka di dalam proses belajar. Yang ketiga, adaptasi dan kreativitas. Nah, di sisi lain, beberapa mahasiswa menemukan cara untuk beradaptasi dengan situasi baru ini, di mana mereka menggunakan berbagai platform dan aplikasi untuk berkolaborasi dan belajar secara kreatif, meskipun dalam format daring. Yang keempat, ada persepsi tentang kualitas pembelajaran, yang dimana mahasiswa memiliki pandangan yang beragam mengenai kualitas pembelajaran daring ini. Nah, beberapa dari mereka merasa bahwa pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran tatap muka, sementara yang lain menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar mandiri dan fleksibel. Dengan memahami persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dan mencari solusi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan pengalaman belajar di masa depan. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi institusi pendidikan untuk merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.
Nah, teman-teman, itu tadi merupakan topik terkait dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian fenomenologi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari teknik analisis data menggunakan metode penelitian fenomenologi yaitu teknik analisis data dalam metode penelitian fenomenologi adalah proses yang sistematis dan reflektif untuk menggali esensi pengalaman manusia. Peneliti harus mempunyai sensitivitas tinggi terhadap data, kemampuan untuk membuka diri atau epoche, dan kecermatan dalam mengidentifikasi tema dan makna. Nah, dengan kita memahami secara mendalam dan pelaksanaan yang tepat, penelitian fenomenologi dapat memberikan kontribusi yang besar dalam membuka wawasan baru dan memahami kenyataan dari perspektif manusia yang sebenarnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.